Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmatillah abidina syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة عند الكتاب السيد أحمد المرزوقي ثم إلى سيد شروها ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطا ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih berbicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tentang perjumpaan Nabi dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Allah adalah zat yang bersifat wujud. Maka apa saja yang bersifat wujud, maka itu sah untuk dilihat. Itu
Jadi apa saja yang wujud maka sah untuk dilihat. Nah, orang mukmin melihat Allah dengan apa? Dengan penglihatan, bukan dengan mata. Karena mata itu alat, penglihatan itu sifat. Maka Allah bisa meletakkan penglihatan di mana saja Allah mau, gitu loh. Allah bisa meletakkan penglihatan di kepala, di hati, bahkan Allah bisa meletakkan penglihatan itu di seluruh badan kita. Mereka katakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka setiap wajah nanti semua akan melihat Allah. Kenapa kok bisa begitu? Kan nggak ada matanya. Penglihatan itu sifat, gitu. Makanya Allah itu melihat. Makanya Allah bersifat, gitu loh. Bukan Allah bermata, tapi Allah melihat. Maka setiap mukmin nanti akan diberikan oleh Allah penglihatan yang khusus untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah meletakkan penglihatannya, ya terserah Allah. Itu yang wajib kita imani. Kemudian melihatnya Allah, melihatnya Nabi kepada Allah berbeda dengan melihatnya Nabi kepada jirim. Karena yang dilihat Nabi bukanlah jirim. Allah bila kaifa, bila mahal, bila tempat, Allah tidak berada pada tempat tertentu sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Kemudian orang juga banyak bertanya tentang Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi bisa berjalan dengan keadaan yang begitu cepat hingga melebihi kecepatan cahaya. Sedangkan Nabi itu bangsa manusia. Pasti tubuhnya akan rusak kalau dia berjalan dengan kecepatan cahaya. Kayak ente lah, ente naik motor nggak pakai helm, terus larinya 200 kilo per meter. Kira-kira gimana? Bisa. Itu mereka membayangkan begitu, gitu loh. Kalau Nabi berjalan dengan kecepatan yang seperti itu, maka tubuhnya Nabi nggak akan kuat untuk menerima kecepatan yang begitu cepat. Terus juga mereka, oh Nabi itu kan cahaya, Nabi berubah menjadi cahaya. Kenapa harus berubah jadi cahaya? Karena kalau Nabi itu tubuh fisik, tubuh daging, nggak akan mampu untuk melawan angin dengan kecepatan. Emangnya angin menghalangi? Ente kalau berjalan dihalangi angin, itu adat dunia. Lah Nabi ini dijalankan dengan keadaan di luar kebiasaan manusia. Jadi angin nggak menghalangi Nabi, nggak, gitu loh. Kalau ente jalan dengan keadaan biasa akan menabrak angin, angin menghalangi ente hingga ente nggak bisa berjalan begitu cepat. Lah angin siapa? Angin makhluknya Allah. Maka angin nurut sama Allah. Allah hilangkan angin untuk menghalangi, Allah hilangkan semua penghalang ingin Nabi berjalan sebagaimana mestinya. Jadi jangan dibayangkan untuk jalan dengan keadaan cepat seperti itu berarti Nabi harus berubah jadi sinar. Ini pikirannya orang-orang yang terlalu adat loh. Berarti segala itu terjadi sesuai dengan adat. Sedangkan yang terjadi pada Nabi ini khawarikul ada, di luar kebiasaannya manusia. Itu mestinya dong. Jadi dengan kecepatan secepat apapun Nabi bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian setelah selesai Nabi Isra, Nabi Mi'raj dengan segala hikmah-hikmah yang terjadi, maka kemudian wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardhin khamsatin bilam dirai. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat tentang peristiwa Isra Mi'rajnya, dan wajib 5 waktu tanpa ada keraguan. Nabi menyampaikan tentang kewajiban perintah sholat 5 waktu. Maka setiap orang mukallaf wajib meyakini bahwa Nabi telah menyampaikan berita tentang Isra Mi'raj. Jadi telah berlaku hukum tentang iman. Maka Isra Mi'raj bagian dari ujian iman bagi tiap-tiap orang mukmin. Jadi yang diuji dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah keimanan seseorang. Dan Nabi mewajibkan sholat kepada orang mukmin sebagaimana oleh-oleh yang Nabi peroleh dari Isra Mi'raj. Dan itu dilakukan pada waktu menjelang subuh di malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi datang, turun lagi kembali ke rumahnya, itu pada sebelum subuh. Namun kewajiban pertama sholat itu bukanlah subuh, tapi zuhur. Kenapa? Karena ketika subuh belum ada tata cara yang diajarkan malaikat Jibril tentang bagaimana sholat. Jadi setelah perintah sholat diberlakukan, caranya sholat belum ada. Allah hanya merintah sholat 5 kali sehari. Apa aja sholatnya? Ya belum ada. Bagaimana cara sholatnya? Ya belum ada. Lalu turunlah malaikat Jibril menjelang zuhur, memberi tanda bahwa sekarang akan masuk waktu zuhur dengan tanda bergesernya matahari dari tengah. Diajarkan tanda masuknya sholat zuhur, lalu diajarkan tata caranya sholat zuhur. Maka sholat pertama yang dikerjakan Nabi dan para sahabat adalah sholat zuhur. Lalu asar, malaikat Jibril datang kembali memberi tanda sekarang masuk waktunya asar, maka diperintahkan lagi untuk sholat asar itu. Terus waktu maghrib datang lagi malaikat Jibril memberi tanda lagi, sekarang tandanya masuk waktu maghrib. Sampai isya, malaikat Jibril datang lagi untuk menandakan jadwal waktu masuknya sholat isya, sampai yang terakhir waktunya sholat subuh. Jadi subuh itu justru yang terakhir, bukan yang pertama. Loh, lah kan Nabi turunnya sebelum subuh, berarti umat Islam nggak sholat subuh waktu itu. Yang belum ada tata caranya gimana mau sholat. Jadi yang namanya apa? Sholat itu pemberlakuannya adalah yang pertama setelah sholat zuhur barulah diberlakukan apa? Mulai waktu zuhur barulah ada pelaksanaan sholat di antara Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Nah sebelumnya ada sholat enggak? Sebelumnya ada sholat, tapi berbeda-beda pendapat ulama tentang tata cara sholat yang terdahulu. Dikatakan sholatnya enggak ada rukuknya,
berdiri langsung sujud, berdiri lagi langsung sujud, terus salam gitu loh. Kemudian sholat yang diajarkan oleh Jibril ada gerakan ruku, kemudian i'tidal, baru sujud. Itu perbedaan dengan sholat yang diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Jadi sebelumnya sudah ada sholat, nabi-nabi terdahulu juga sholat, karena sholat itu perintah untuk setiap nabi, bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, hanya caranya, tata caranya berbeda dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahluhu. Dan beruntunglah As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang mempercayainya. Dan dengan Mi'raj adalah sesuai dengan yang ahlinya atau yang memilikinya. Yakni wajib setiap orang mukallaf, setiap orang muslim meyakini bahwa sungguhnya yang benar-benar telah mendapatkan dan beruntung adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan kepercayaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang beliau sampaikan tentang Isra Mi'raj. Jadi setelah subuh kemudian Nabi diundangkan oleh Abu Lahab manusia-manusia untuk berkumpul. Kemudian Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj sampai dengan diperintahkannya sholat kepada tiap-tiap orang muslim. Maka seketika itu banyak kericuhan terjadi. Banyak orang kafir yang tadinya nggak percaya tambah nggak percaya. Banyak orang mukmin yang tadinya iman berubah jadi nggak iman. Karena meragukan, wah ini Muhammad mulai menghayal nih. Bagaimana sih kok ada cerita ke langit segala, ada macam-macam. Maka Nabi diminta untuk membuktikan. Hingga ada orang datang, Muhammad, kamu Isra Mi'raj ke langit, bener? Coba sekarang angkat kakimu satu, terus angkat satu lagi. Ya nggak bisa, masa diangkat dua-duanya ya jatuh lah. Ente nggak bisa angkat kakimu dua-duanya, gimana mau cerita ke langit? Ente mah pembohong, gitu loh. Jadi banyak masa itu orang yang kemudian yang kafir tambah ingkar, yang mukmin pun sebagian yang mukmin ada beberapa orang yang kemudian kembali menjadi kafir, mengingkari berita yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mempercayai beritanya Nabi tanpa berpikir. Ketika Nabi memberitakannya, seketika itu beliau mempercayainya. Nah, kok bisa? Karena Nabi Muhammad SAW itu bukan ulama. Kalau ulama itu setiap ngomong harus pakai dalil. Ngomong hal yang satu hukum harus pakai dalil, ngomong lagi harus pakai dalil. Nabi kebalik. Kalau Nabi untuk membuktikan kebenaran itu dalilnya dulu, baru ngomongnya belakangan, gitu. Beda Nabi dengan ulama. Apa dalilnya Nabi? Dalilnya Nabi adalah mukjizat. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-12 Hijri, sebelum hijrah. Tahun ke-12 kenabian, 1 tahun sebelum hijrah. Jadi dari awal kenabian, Nabi Muhammad SAW sudah membuktikan kenabian dirinya dengan berbagai macam
mukjizat. Maka mukjizat itulah yang menunjukkan kebenaran dirinya Nabi. Ketika orang sudah mengetahui mukjizat kebenaran dirinya Nabi, maka sekarang apapun yang diomong Nabi pasti benar, wajib benarnya. Karena sifat seorang Nabi wajib sidik. Maka sifat wajib sidik inilah yang kemudian tanpa lagi dipikir oleh umat, dia langsung mempercayainya yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lah, orang-orang yang kemudian kok nggak percaya bagaimana? Emang dari awalnya iman mereka iman yang taklid, imannya hanya ikut-ikutan, bukan iman dengan dalil seperti Sayyidina Abu Bakar. Imannya Sayyidina Abu Bakar dengan berpikir, dengan dalil, melihat mukjizat Nabi. Apa sih mukjizat? Mukjizat itu pembenaran tentang kenabian seorang nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau mengutus nabi itu akan memberikan tanda atau membuktikan kebenaran kalau orang itu betul-betul utusannya. Lah, tanda yang diberikan Allah itu namanya mukjizat. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa mukjizat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dan bagi sebagian orang mukmin yang berpikir dengan benar, dia mengenali mukjizat itu, tahu kalau itu pembenaran dari Allah. Maka sejak dia melihat mukjizat, apapun yang dikatakan Nabi mesti benarnya dan mereka mempercayainya, gitu. Makanya begitu orang-orang Arab Quraisy mendengar cerita Isra Mi'raj, wah mulai gempar tuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar yang nggak ada di tempat, dibela-belain, disamperin sama orang-orang kafir. Datang ke Abu Bakar, Abu Bakar, ente tahu ceritanya sahabat kamu? Cerita apa? Dia tadi malam naik ke langit, terus turun lagi dari langit dalam waktu semalam dan membawa perintah sholat. Bener yang ngomong dia? Iya, yang ngomong dia langsung. Saya percaya. Bahkan lebih dari itu pun saya percaya. Coba. Maka dari kepercayaan inilah beliau dikatakan as-siddiq, orang yang dijuluki orang yang mempercayai, gitu. Jadi pertama-tama yang mendengar tanpa berpikir lagi langsung percaya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istimewanya Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan andai ditimbang imannya seorang muslim di dunia, ditimbang seluruhnya, dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka akan lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Dari arah mana? Dari arah kemantapannya. Kualitas kemantapannya berbeda, gitu loh, dengan kemantapan orang-orang mukmin yang lainnya. Maka apa sih yang namanya at-tasdik? At-tasdik itu maknanya membenarkan. Orang yang bisa membenarkan, saya nanya sama kamu nih, 1 tambah 1 itu 2, bener nggak? Bener nggak? Kok ente bisa membenarkan? Kenapa? Kenapa seseorang kok bisa membenarkan? Kenapa? Karena tahu kebenarannya. Gitu. Kalau orang nggak tahu kebenarannya, ya nggak bisa membenarkan. Yang disebut membenarkan itu, dia tahu memang 1 tambah 1 jumlahnya 2, makanya bisa mengatakan ente bener. Gitu. Nah, kalau kamu nggak tahu,
Terus dikasih tahu, nak, 1 tambah 1 itu 2. Ah masa, paling begitu, gitu loh. Bukan ente bener, bukan. Ah masa sih, gitu. Karena dasarnya ente nggak tahu kalau 1 tambah 1 jumlahnya 2, gitu loh. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj langsung membenarkan, bener. Bahkan lebih dari itu saya percaya. Kok bisa begitu? Karena yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diomong Nabi mesti benar. Ini loh sifat wajibnya Nabi. Seorang mukmin harus mengimaninya. Lah kok kemudian kok dipikir lagi gimana caranya, prosesnya gimana? Yang nanya begitu mestinya orang kafir gitu, bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin nggak nanya prosesnya, gitu loh. Bukan nggak nanya prosesnya itu bukannya udah yang penting percaya aja walaupun nggak masuk akal, bukan. Hal ini jelas peristiwa yang sudah dikatakan Nabi, Allah menjalankan saya. Nabi nggak ngomong saya semalam berjalan, enggak. Tapi Nabi ngomong Allah semalam menjemput saya. Berarti Allah menyiapkan kendaraannya, Allah menyiapkan pengawalannya, Allah menyiapkan perjalanannya. Kalau Allah yang menyiapkan, maka itu mungkin terjadi. Bahkan lebih cepat dari itu pun mungkin terjadi, gitu loh. Makanya Abu Bakar begitu mendengar peristiwa itu langsung saya percaya walaupun lebih dari itu. Jadi kalau ada orang mukmin sekarang yang merekayasa, oh nggak mungkin nih kalau Nabi wujudnya fisik, sini. Apalagi yang cerita apa namanya Sayyid, ini aneh lagi nih, ini Sayyid apa Sayyid gitu, orang Sayyid kok ceritain Nabi itu cahaya atau bukan cahaya. Kalau Nabi bukan cahaya, gimana terjadinya peristiwa ini? La ilaha illallah. Beliau Sayyidina Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Beliau adalah as-sahabi ibnu sahabi. Beliau adalah sahabat, anaknya seorang sahabat. Apa beliau namanya siapa? Kohafah. Sungguhnya dikatakan oleh ulama yang lain, oleh Qadhi Ajilun, sungguhnya Abu Bakar telah membenarkan Nabi dalam semua perkataannya. Jadi sungguhnya beliau adalah orang yang bersegera percaya Nabi dengan kepercayaan tetap, karena tidak terjadi padanya diam sesaat pun untuk memikirkan selama dalam semua keadaan. Ketika diberitakan nih, enggak diem sebentar mikir, enggak. Langsung yang ngomong siapa? Muhammad, saya percaya. Enggak pakai mikiran ini. Dan oleh karena itulah dia dijulukin As-Siddiq dan diperselisihkan tentang siapa sih nama sebenarnya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Atik. Ada yang mengatakan Abdullah, dan Atik dinamakan Abdullah, maka julukannya adalah Atik. Apa itu Atik? Atik itu orang yang dibebaskan dari api neraka. Dikatakan oleh Muhammad bin Ulaish, beliau mengatakan Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Abu Quhafah, yang paling masyhur. Maka Sayyidina Abu Bakar adalah di antara umat Nabi yang paling utama. Ini ulama khilaf nih. Utama ini bagaimana? Oh,
utama seperti Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama iman kepada Nabi. Maknanya pertama iman di luar keluarga Nabi gitu. Paling utama di luar keluarga Nabi gitu. Hingga dikatakan jika seandainya ditimbang iman Abu Bakar dan iman penghuni bumi, yakni dari umat ini sampai hari kiamat, maka pasti iman Abu Bakar lebih unggul dari iman-iman mereka. Apa sih makna iman itu? Apa iman itu maknanya? Maka iman bisa dimaknai kalau dilihat dari arah, karena iman itu perkara yang nggak bisa dilihat. Iman itu amal kolbi, amalnya batin, bukan amal dohir. Kalau amal dohir itu ya sholat, puasa. Kalau iman itu amal batin. Lah, iman bagaimana bisa diketahui? Iman kalau mau dilihat dari pembuktiannya, maka yang menunjukkan imannya seseorang adalah amalnya. Maka amalnya seseorang menunjukkan di dalam hatinya ada keimanan. Kalau kita mau melihat amalnya Sayyidina Abu Bakar, amal yang paling istimewa di antara amal-amalnya hamba-hamba yang lainnya gitu loh. Nah, kalau dilihat dari ainnya iman, hakikatnya iman apa? Hakikatnya iman itu atas percaya gitu loh. Nah, iman itu adalah amalnya hati, bukan amalnya badan. Maka percaya itu adalah ainnya iman. At-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, amalnya apa? Bersaksi, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu amal atau penampakan dari imannya seseorang, penampakan dari tasdiknya seseorang hingga mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tasdik atau iman itu yang nggak bisa naik, nggak bisa turun, karena yang namanya membenarkan itu ya hanya satu doang. 1 ditambah 1 jumlahnya 2. Ente membenarkan. Yang ngomong siapa saja ya ente membenarkan, nggak akan berubah lagi, nggak. Artinya pembenaran itu adalah ilmu yang sampai pada tingkat kebenaran 100%. Itu namanya membenarkan. Disebut namanya ma'rifat atau jazm. Atau bahasa kita namanya yakin, al ilmu bidalil gitu. Jadi kemantepan itu, iman itu kalau dilihat dari ainnya ya nggak bisa nambah. Dilihat dari ainnya ya nggak bisa nambah. Yang mau ditambahin apa? Percaya, ya sudah segitu doang percayanya gitu loh. Kalau bicara yang dipercayai bisa nambah, oh yang dipercaya bisa nambah itu sesuai dengan pengetahuan. Dulu pertama sahabat itu kedatangan perintah iman itu bertahap. Pertama iman kepada Allah, terus datang lagi iman pada malaikat, terus tambah lagi iman kepada hari akhir, terus iman kepada surga. Berarti imannya bertambah, mana yang diimani bertambah, bukan ainnya iman, tapi yang diimani gitu. Lah, kalau sekarang setelah agama selesai, yang harus kamu imani sudah selesai semua, iman kamu bertambah enggak? Lah, nambahnya gimana? Nanti mau nambah rukun iman jadi 7 gitu ya? Hah? Kalau rukun iman jadi 7, nambah iman berarti kamu. Nah, kalau ada orang kok rukun iman 7, iman apa kafir? Kafir malah. Mau nambahin rukun iman, iman nggak nambah lagi udah. Iman ya 6 doang, rukun iman cuman
6 udah nggak nambah lagi. Itu yang diimani. Lah, yang bisa nambah itu apa? Yang bisa nambah itu keyakinannya. Orang pertama mengenal, mengetahui, itu ada yang mengetahuinya pertama dengan taklid namanya. Percaya beritanya orang. Yang kedua namanya ilmul yakin. Naik lagi namanya ainul yakin. Naik lagi namanya hakul yakin. Ilmu yakin itu melihat dalil. Lihat dalil kayak kamu dikasih tahu kalau ada barang namanya api, dia itu panas. Oh, itu berita namanya. Terus inti lihat dalil. Buktinya nih loh, dibawain air panas. Air yang kamu jumpai biasanya dingin, tiba-tiba kamu dibawain air panas. Ini air panas ini hasil dipanaskan oleh api. Oh iya panas. Itu apa namanya? Ilmul yakin. Kamu nemu dalil namanya. Dengan ilmu pengetahuan, nggak lihat apinya enggak, tapi nemu dalilnya bahwa kalau api itu panas maka dia bisa memanaskan sesuatu. Nih buktinya, dipanaskan dengan api. Pegang, oh iya panas. Itu namanya apa? Ilmul yakin. Nah, setelah kamu sampai ilmu yakin, naik lagi, kamu ditunjukkan api. Ente mau lihat api, dulu apinya, iya menyala-nyala. Di atasnya ada air mendidih. Bener loh. Ini air mendidih itu dalilnya. Lihat ke bawah, apinya. Namanya apa? Ainul yakin. Terus ente pegang, nyes. Itu namanya hakul yakin. Gitu. Ente ngomong tempe itu enak. Itu hakul yakin nggak ente? Kapan hakul yakinnya? Kalau sudah masuk cocot kamu, nah baru memang tempe itu enak. Kalau baru dikasih tahu tempe enak, belum hakul yakin. Ini ada orang cuman dikasih tahu, tiba-tiba saya hakul yakin kalau habaib itu nasabnya terputus. Ini hakul yakin dari mana? Kayak ngerti hakul yakin aja loh, gitu loh. Hakul yakin apa? Kok aja hakul yakin, hakul yakin? Ini orang-orang yang semprul maksudnya. Ya, jadi yang bisa naik itu adalah keyakinannya. Dari mulai taklid, pindah ke ilmu yakin, pindah ke ainul yakin, pindah ke hakul yakin. Dari mulai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu semuanya pengetahuan yang 100%. Gitu loh. Kalau ilmunya nggak nambah lagi, pengetahuannya nggak nambah lagi. Api panas, udah nggak nambah lagi. Apa dengan kamu lihat, oh api tambah panas gitu? Enggak, tetap api itu panas. Dia pegang, ya api panas, nggak nambah lagi, enggak. Gitu loh. Yang beda apa? Kualitasnya berbeda. Kualitas kemantapannya berbeda. Maka kualitas kemantapan imannya Sayyidina Abu Bakar berbeda dengan kualitasnya imannya orang mukmin yang lainnya. Gitu loh. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, sahabat, lau kusyifal anal ghita masdadtu yakinan. Kalau saja langit, pintu langit dibuka, saya melihat langit, saya nggak bakal bertambah lagi yakin saya. Itu maknanya sudah sampai puncaknya keyakinan. Kenapa? Karena sudah punya ilmu yang kebenarannya 100%. Kalau sudah 100%, mau nambah berapa lagi? Wong sudah 100%. Gitu.
Jadi yang membedakan adalah apa? Kualitas keyakinannya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna sifatil muhibbina salasumi'atin wa sittun sifatan wa kulluha mawjudatun fi Abi Bakar. Sungguhnya sifat-sifat orang yang cinta itu ada 360 sifat dan semuanya itu ada pada Abu Bakar, kata Rasul. Kalau ente kok mengatakan saya cinta sama kamu, itu harusnya memenuhi kriteria punya 360 sifat. Ini kalau diceritain nggak hatam-hatam ini 360 sifat. Maka semua itu kata Nabi ada pada Sayyidina Abu Bakar. Disebut as-siddiq. Apa sahabat yang lain nggak as-siddiq? Ya as-siddiq yang membenarkan Nabi semuanya. Sayyidina Umar ya as-siddiq. Sayyidina Ali apalagi as-siddiq. Sayyidina Utsman. Kenapa kok yang dijulukin Sayyidina Abu Bakar? Karena yang dari awal membela Nabi mati-matian adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka orang Arab itu melihat sahabat kentalnya Muhammad itu adalah Abu Bakar. Hingga ketika Nabi dipukul, pertama yang jadi tameng adalah Sayyidina Abu Bakar, tamengnya. Maka kalau Abu Bakar ini sampai bisa ingkar, berarti sahabat yang lain akan ingkar semua nih, gitu loh. Maka yang pertama diajak untuk mempercayai berita Isra Mi'raj adalah begitu diceritain, saya percaya tanpa mikir, lemes yang lain, aduh salah orang saya ini. Oh, dia yang buat ngetes, ini mah nggak usah dites lagi. Nggak dikatakan dia sampai mendapat julukan apa? As-siddiq, orang yang ketika mendapat berita itu tanpa berpikir lagi langsung percaya. Kenapa? Karena dalil kebenaran Nabi sudah dilihat sebelumnya, yaitu mukjizat. Ini loh bedanya Nabi dan ulama. Wabil uruji sidku wafa ahlahu, dan dengan Mi'raj adalah sesuai dengan yang empunya. Dia mempercayai Isra Mi'raj. Kenapa? Karena yang bicara kejadian Isra Mi'raj adalah Nabi, maka ya sangat bisa dipercaya, gitu loh. Sebagaimana tentang apa namanya, tentang ru'yatullah, melihat kepada Allah. Boleh enggak kalau ada seorang ulama yang mengatakan saya bermimpi berjumpa dengan Allah, maka ulama menghilafkan. Oh, kalau bermimpi, maka kata ulama ya boleh saja. Kenapa? Karena dasar utamanya Allah itu wujud, gitu dulu, gitu loh. Karena Allah itu wujud, maka sesuatu yang wujud boleh saja dilihat. Allah bisa menjadikan penglihatan ketika kita tidur. Kamu kalau tidur ngimpi nggak? Ngimpi. Pakai mata apa kamu lihatnya? Pakai apa? Pakai apa ngelihatnya? Pakai apa? Kok nggak pakai apa? Ngelihat gimana? Masa ada mau banget? Pakai penglihatan. Kok nggak pakai apa? Gimana sih? Masa ada melihat nggak pakai apa-apa gimana? Ya dengan penglihatan. Penglihatan itu apa? Sifat. Lah Allah mau meletakkan di mana terserah Allah. Kalau nggak ada penglihatan, nggak mungkin melihat, gitu dong.
Ente bisa melihat karena adanya penglihatan. Ketika tidur, Allah menjadikan penglihatan di mana? Yang nggak ngerti. Pokoknya saya melihat, tidur melihat ini, melihat. Allah bisa menampakkan penglihatan itu untuk melihat dirinya. Itu bedanya apa melihat di waktu tidur sama melihat di waktu melek? Sama-sama dilihatkan. Jadi dasarnya itu dulu, karena Allah itu wujud maka bisa dilihat. Walaupun ulama khilaf. Nah begitu pun Rasulullah, kok bisa dipercaya dia Isra Mi'raj gimana? Karena dia Nabi, karena dia menampakkan mukjizat. Apapun yang sudah ditampakkan di awal mukjizatnya, maka berita apapun bisa dipercaya tanpa mikir lagi, gitu artinya. Jadi kalau ada orang sekarang, orang kayak orang Kristen, orang-orang Buddha, ketika dia percaya sama berita orang tuanya, diceritain tentang agama Kristen, udah ini nggak usah nanya-nanya, dia percaya aja. Kalau ente banyak nanya malah ente nggak iman berarti. Kalau ente iman nggak usah banyak nanya. Ini yang seperti ini harusnya pada sesuatu yang telah jelas kebenarannya, gitu dong mestinya. Nah, kalau beritanya orang tua, yang menjamin kebenarannya siapa? Hah? Yang jamin siapa? Kalau beritanya Nabi, yang bawa nyampein Nabi langsung, jelas kebenarannya. Kenapa? Karena Nabi masa menyampaikan sebelumnya diawali dengan menampakkan mukjizat. Lah kalau ente yang ngomong, ente mau meyakinkan percaya aja nggak bisa. Kalau ente yang ngomong harus pakai dalil, itu dong. Bukan ente percaya aja, kalau nggak percaya nggak iman. Oh nanti dulu, ente bukan Nabi. Pendeta, ulama, pastor itu namanya sama statusnya, bukan Nabi. Kalau ngomong harus pakai dalil, gitu dong. Maka ulama kita pun ketika ngomong masalah apapun dari Al-Quran, dia pakai dalil untuk menunjukkan kebenaran. Lah, Sayyidina Abu Bakar kok nggak butuh dalil? Karena ketika dia mengimani itu beritanya langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nggak perlu lagi dalil untuk membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Maka ini menjadi bagian dari ujian imannya seseorang. Jadi masa itu orang mukmin diuji keimanannya, diuji akalnya, gitu. Lulus nggak akal ente, gitu loh. Lulus nggak keyakinan kamu, lulus nggak keimanan kamu. Yang pertama lulus siapa? Sayyidina Abu Bakar. Lulus dengan nilai 100%, gitu. Nilainya 100, bukan lagi 90, bukan 80. Jadi ujian iman. Karena Isra Mi'raj adalah hanya bicara bagaimana hati kita menerima berita itu. Kalau sebelumnya sudah didasari dengan mengenal sifat-sifat kenabian, maka kita nggak akan lagi otak-atik, spontan akan langsung percaya dengan beritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini selesai apa yang harus diimani dari khobar-khobar yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya akidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah uluhiyah, tentang sifat-sifat ketuhanannya Allah. Yang kedua nabawiyah, tentang berita-berita sifat-sifat kenabian. Yang ketiga adalah khobariyah, tentang beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk berita
adanya para malaikat, beritanya nabi-nabi sebelumnya, berita hari kiamat, berita tentang Isra Mi'raj, dan berita tentang perintah-perintah Allah yang lainnya. Begitu pula berita tentang qadha wal qadar, termasuk rukun iman tuh. Apa sih qadha wal qadar itu? Qadha wal qadar itu mengimani tentang ketentuan Allah dan kudratnya Allah. Qadha itu adalah ketentuan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan, namanya qadha. Ketika sesuatu terjadi itu namanya qadar gitu. Ada yang mengatakan qadha itu ilmunya Allah. Qadar itu yang terjadi, yang diciptakan sesuai dengan ilmunya, namanya qadar gitu. Jadi sebagian mengatakan qadha itu ilmu, sebagian mengatakan qadha itu iradah. Kalau qadar semua sepakat adalah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin harus percaya tentang qadha wal qadar. Apa yang jadi poinnya kita percaya qadha wal qadar? Yang jadi poinnya kita percaya qadha wal qadar adalah bahwa Allah pencipta yang esa, tunggal. Maknanya segalanya diciptakan oleh Allah. Segalanya yang bikin Allah. Apapun yang muncul di jagat ini, semuanya yang menciptakannya adalah Allah. Maknanya kudrat Allah ta'aluknya kepada segala mungkin secara umum gitu. Bukan sebagian mungkin Allah yang menciptakan, sebagian yang lain bukan Allah yang menciptakan, bukan. Jadi iman kepada qadha wal qadar itu adalah mengimani bahwa segala yang muncul di jagat ini adalah diciptakan oleh Allah lah. Yang diciptakan diantaranya siapa? Kita makhluk. Ada makhluk, ada hamba. Itu nih. Makhluk yang mana? Batu, tembok, yang dia nggak punya amal gitu loh. Kalau hamba yang punya amal gitu. Jadi semua yang hambanya Allah dan makhluknya Allah, semuanya itu Allah penciptanya lah. Kita termasuk hamba. Kenapa? Diciptakan, wujudnya diciptakan, amalnya pun diciptakan. Wujudnya diciptakan, perbuatan kita pun diciptakan. Bukan hanya Allah menciptakan wujud kita, lalu kita punya amal sendiri, bukan. Tapi Allah menciptakan wujud kita dan Allah menciptakan amal kita. Nah terus kalau memang Allah itu menciptakan saya dan amal saya, terus saya kan punya kemampuan, saya kan punya usaha. Apa fungsinya usaha saya? Apa fungsinya amal saya kalau begitu? Ada nggak hasil dari amal saya? Ada nggak? Kemampuan saya itu punya hasil nggak? Kalau kemampuan saya nggak punya hasil, nanti jadinya kamu jabariyah. Jadi kemampuannya hamba, kerjanya hamba itu punya hasil.
Itu hasilnya bukan penciptaan, hasilnya bukan perbuatannya si hamba, bukan. Hasilnya apa? Hasilnya nilai amal. Di orang yang diciptakan oleh Allah harus tahu dulu bahwa dalam dirinya ada dua keadaan. Ada pekerjaan yang disertai dengan pilihan kamu, ada pekerjaan yang tidak disertai dengan pilihan kamu. Itu bisa dibedakan kan? Contohnya apa? Kamu bergerak di waktu kamu melek, bangun tidur, jalan. Itu gerakan kamu disertai dengan pilihan kamu. Ketika kamu tidur bergerak enggak? Ada pilihan? Enggak ada. Berarti kamu harus tahu dulu bahwa pada diri saya ada dua perbuatan. Perbuatan yang disertai dengan kesadaran saya dan pilihan saya. Yang kedua, perbuatan yang tidak disertai dengan kesadaran dan pilihan saya. Pekerjaan yang tidak disertai dengan kesadaran, semua ulama, mau Qadariyah, mau Jabariyah, mau Mu'tazilah sepakat itu diciptakan Allah. Nggak ada yang beda, nggak ada kalau itu. Hah? Ada yang beda, gila namanya, gitu. Pekerjaan yang saya kerjakan tanpa saya sadar, tanpa saya milih, maka itu sepakat semua ulama itu diciptakan oleh Allah. Pekerjaan yang saya sadar, saya milih, itu saya yang bikin apa bukan? Gimana nentuinnya? Kalau pekerjaan itu kamu yang bikin, harusnya orang yang bekerja itu punya pengetahuan secara terperinci pada apa yang dikerjakan. Contoh, kamu sekarang nulis, berapa otot kamu yang kerja? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Tulang kamu yang gerak berapa ketika nulis? Kamu tahu? Kalau nggak tahu, bagaimana kamu ngaku nulis itu kerjaan kamu? Wong kamu ketika nulis nggak tahu otot yang gerak berapa, tulang yang gerak berapa. Kamu hanya tahu saya nulis. Ya kan? Berarti pekerjaan nulis kamu tidak mengetahuinya secara terperinci. Sedangkan yang namanya menciptakan pekerjaan itu harus tahu secara terperinci. Baru itu namanya pekerjaan kamu. Karena kamu nggak tahu terperinci, maka bisa dipastikan nulis itu bukan pekerjaan. Artinya itu bukan kamu yang menghasilkan, walaupun ada pada diri kamu, gitu loh. Gitu. Kalau itu kamu yang ngerjain, waktu kamu bakar sate itu, berapa otot yang gerak, berapa darah yang mengalir, berapa detak jantung yang bekerja, berapa anginnya, tahu? Kalau nggak tahu, gimana ini ngaku itu kerjaan saya? Bagaimana kamu ngaku itu saya yang menciptakan? Berarti dengan begini kita tahu kedua-duanya, yang dengan kesadaran saya ataupun yang tidak dengan kesadaran saya itu diciptakan oleh Allah. Karena saya tidak punya pengetahuan secara terperinci tentang hal tersebut, gitu. Nyambung nggak? Nah terus ketika saya
mengerjakan nulis, saya mengerjakan makan, saya mengerjakan jalan, kan di situ ada usaha saya, ada kesadaran saya. Apakah saya juga punya hasil dari kekuatan yang ada pada saya yang Allah berikan? Ada. Apa hasilnya? Hasilnya amal. Yang kamu kerjakan tanpa sadar nggak punya amal. Yang kamu kerjakan dengan kesadaran kamu, kamu menjadi nilai punya amal. Itu doang. Jadi hasil kerja kamu itu bentuknya adalah amal, bukan jadinya perbuatan. Kalau jadinya perbuatan, Allah yang menciptakan itu. Kalau amal itu menjadi sababul adi namanya. Sababul adi, ketika kamu bekerja dengan kesadaran, kamu menjadi orang yang punya amal. Gitu. Beda nggak orang yang makan, yang dimakan itu babi dengan yang dimakan itu kambing, beda nggak? Dua-duanya Allah yang menciptakan pekerjaannya. Tapi ketika kamu menyadari yang kamu makan ini babi, ini kambing, maka kamu jadi yang satu punya amal dosa, yang satu punya amal pahala, gitu loh. Dua-duanya yang bikin Allah. Tapi karena kamu sadar yang kamu makan, oh ini babi, tetap kamu makan, ini kambing, tetap kamu makan, maka jadilah Allah kasih kamu amal. Dan amal itu harus kamu akui bahwa ini amal yang ada pada diri saya, hasil pilihan saya. Jadinya perbuatan makan itu yang bikin siapa? Allah. Karena pekerjaan yang tadinya nggak ada terus jadi ada, mesti yang bikin Allah. Nah kalau amal itu amrun iktibari, bukan amrun wujudi, bukan. Amal kamu baik, buruk, mana barangnya? Makan babi baik, mana barangnya? Makan kambing baik, mana barangnya? Baik itu barangnya mana? Gak ada. Jadi amal kamu memunculkan amrun iktibari, bukan amrun wujudi. Kalau pekerjaannya yang kamu kerjakan makan, itu Allah yang bikin. Iya dong, yang wujudinya itu Allah yang bikin, gitu loh. Yang tadinya nggak ada terus jadi ada. Kamu jalan, kamu duduk, kamu makan, kamu perak. Jadi kalau ditanya kita wajib iman qada wal qadar, maknanya wajib mengimani bahwa semua yang terjadi pada wujud saya dan perbuatan saya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha saya menimbulkan apa? Menimbulkan amal, bukan menimbulkan kerja. Kalau kerja saya yang bikin Allah. Jadi Allah menjadikan kerjaan pada saya. Jadi saya itu punya kerja, tapi kerja itu yang bikin Allah. Kok bisa kerjanya ada pada saya, tapi yang bikin orang lain? Bisa aja. Contohnya apa? Kayak kamu nuntun anak kamu jalan. Kamu nuntun anak kamu naik sepeda. Anak kamu belajar sepeda nih, kamu pegangin dia. Anak kamu akan ngomong, tadi saya bisa naik sepeda. Padahal yang bikin kamu, gitu loh. Tapi dia ngakuin dirinya bisa naik sepeda.
Ente nyuapin anak kamu. Anak kamu ngomong, tadi saya tanya, udah makan belum? Udah. Padahal disuapin. Bukan makan sendiri, tapi dia ngomongnya sudah. Pekerjaannya dari orang lain, tapi dia mengakui dirinya punya pekerjaan. Itu kita begitu, gitu loh. Sholat kamu, puasa kamu, zakat kamu, itu Allah yang bikin, tapi kamu ngakui itu menjadi pekerjaan yang ada pada diri kita. Karena adanya kesadaran, adanya pengetahuan secara ijmal ketika mengerjakan itu semua. Hasilnya apa? Saya memilih amal yang baik atau amal yang buruk. Hingga ketika nanti kamu diberikan oleh Allah pahala, diberi oleh Allah dosa, maka Allah memberikan pahala dengan anugerahnya, memberikan dosa dengan keadilannya. Kamu dihukum. Kenapa ente milih ini? Ente dipaksa nggak waktu milih? Enggak. Gitu. Jadi yang dimaksud iman qadar itu bukan berarti Allah itu memaksa hamba untuk ngerjain. Oh enggak. Kalau pekerjaan yang dipaksa oleh Allah, tidak ada amal di situ. Beda nih. Kayak kamu tidur, itu nggak ada amal di situ, nggak ada pahala di situ, karena kamu mengerjakan tanpa kesadaran. Ketika kamu punya kesadaran, barulah ada yang namanya amal. Berarti dengan iman pada qada wal qadar bukan berarti semua yang saya kerjakan dipaksa oleh Allah. Allah bikin pada diri saya dua macam pekerjaan yang tanpa saya sadari namanya majbur, dan pekerjaan yang saya sadari namanya ikhtiar atau usaha. Itulah sebatas yang kita bisa imani dari apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai apa yang menjadi pembicaraan yang harus kita imani. Berikutnya akan bicara bab lain lagi tentang penulisan kitab Aqidatul Awam, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi au jiratin au suhbah wal muslimina ya Rabbi Fadlan lam iktisabi minna bil Mustafa Rasuli naghabi kulli suli sallallahu wassalam Rabbi alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-qasisuki walhamdulillahi bil hasbi wa tanami
amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.